Siapa yang menyangka di hari wisuda S2-nya, saat Karina seharusnya merayakan pencapaian terbesar dalam hidupnya, ia justru menerima pesan singkat yang menusuk hati dari suami dan ibu mertuanya. Dimas, suaminya, dan Ibu Laras, mertuanya, mengirim pesan yang begitu dingin. Kami mau liburan ke Lombok. Wisudamu tidak penting, jangan ganggu kami. Sakit? Tentu saja. Namun, Karina memilih diam dan menelan ludah pahit itu. Detik itu juga, di tengah panggung kehormatan, Karina memutuskan untuk membuat perayaan versinya sendiri. Ia mengunggah sebuah foto di media sosial. Foto sebuah villa baru yang sangat mewah di Lombok senilai 7 miliar rupiah. Dalam sekejap, keheningan berubah menjadi riuh. Telepon dari Dimas dan Ibu Laras berdering berkali-kali. Penasaran bagaimana kehancuran total keluarga sombong itu dimulai. Mari kita masuk ke dalam kisahnya. Karina berdiri di atas panggung dengan jubah wisuda S2 berwarna biru tua yang membalut tubuh rampingnya. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun sorot matanya membawa beban yang jauh lebih berat daripada toga yang baru saja dipindahkan. Ia baru saja menerima ijazah dengan predikat summa cum laude, sebuah pencapaian yang ia raih seorang diri, dengan biaya sendiri dan tanpa dukungan moral sedikit pun, dari orang-orang yang seharusnya paling berbahagia untuknya. Dimas dan Ibu Laras. Di aula megah Universitas Surabaya itu, ribuan pasang mata menatapnya. Karina bisa melihat wajah-wajah bangga dari rekan seangkatannya yang didampingi keluarga lengkap. Namun, kursi di barisan VIP tempat ia menyiapkan nama suaminya tetap kosong. Ketidakhadiran itu bukan lagi kejutan, melainkan konfirmasi menyakitkan dari kisah yang sudah ia jalani selama 5 tahun terakhir. Karina selalu tahu posisinya dalam keluarga suaminya. Bagi Ibu Laras, ia hanyalah menantu yang biasa saja, tidak sepadan dengan kekayaan dan garis keturunan keluarga mereka yang selalu dibanggakan. Meskipun Karina memiliki pekerjaan yang stabil, ia sengaja merahasiakan skala kesuksesannya yang sesungguhnya. Selama ini, Karina adalah seorang arsitek dan pengembang properti rahasia yang mengelola jaringan investasi bernilai miliaran rupiah. Semua itu ia lakukan di bawah nama samaran, jauh dari jangkauan suaminya yang pemalas, dan ibu mertuanya yang haus harta serta pengakuan sosial. Pendidikan S2 yang ia selesaikan hari ini adalah salah satu proyek rahasia Karina. Setiap sen uang kuliah, setiap lembar kertas tugas, hingga biaya penelitiannya, ia biayai dari keuntungan proyek-proyeknya, yang selalu dianggap remeh oleh Dimas. Dimas hanya tahu Karina bekerja sebagai pegawai kantoran biasa, dan itu cukup baginya untuk merasa lebih superior, karena warisan keluarga mereka. Karina berjalan menuruni tangga panggung. Langkahnya mantap, hatinya perlahan mengeras. Ia merogoh tas kecilnya dan matanya langsung tertuju pada layar ponsel yang menyala. Ada rasa penasaran bercampur harapan tipis, barangkali mereka mengirimkan ucapan selamat meskipun tidak bisa hadir. Namun, pesan yang ia terima dari Dimas justru membekukan senyumnya. Kami mau liburan ke Lombok, Karina. Ibu sudah merencanakan ini sejak lama. Wisudamu itu tidak penting, cuma gelar tambahan. Jangan ganggu, kami butuh quality time. Napas Karina tercekat. Kata-kata itu diucapkan tepat di momen yang paling ia nantikan. Rasanya seperti pukulan palu godam ke ulu hatinya. Mereka memilih Lombok, tempat yang selalu ia impikan untuk dikunjungi berdua. Tapi kini mereka pergi tanpanya dan menjadikannya alasan untuk meremehkan usahanya. Tidak lama kemudian, pesan dari Ibu Laras muncul, memperjelas situasi dengan kekejaman yang khas. Benar kata Dimas, wisuda S2 itu hanya membuang-buang uang. Lebih baik kamu fokus melayani suami dan punya anak daripada mengejar gelar yang tidak berguna. Jangan hubungi kami, fokuslah di rumah saja. Karina menelan ludah pahit, berusaha keras menjaga air matanya agar tidak jatuh di tengah keramaian. Cuman gelar tambahan, membuang-buang uang, tidak berguna, batinnya.
Ia mengingat setiap malam di mana ia harus mengerjakan maket dan laporan sambil menahan kantuk. Setiap kali ia harus berbohong kepada Dimas tentang jam pulangnya, karena harus bertemu klien properti kelas kakap. Semua itu ia lakukan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menopang kehidupan mereka yang selalu dihabiskan oleh Dimas dan Ibu Laras untuk bersenang-senang. Saat itu juga, di balik jubah wisuda yang mulia, Karina mengambil keputusan final. Ini bukan lagi tentang kesabaran. Ini tentang harga diri. Ia telah lulus dari kampus, dan kini ia harus lulus dari kehidupan yang merendahkannya. Di sudut aula, ia melihat Sinta, sahabat karibnya, melambai dengan mata berkaca-kaca penuh bangga. Sinta adalah satu-satunya orang yang tahu sebagian besar rahasia Karina, termasuk investasi propertinya yang gila-gilaan. "Selamat summa cum laude," seru Sinta sambil memeluk Karina erat. "Aku bangga banget sama kamu, Kar. Ratu arsitek kita menang." Karina membalas pelukan itu, tetapi nadanya berubah dingin. "Sin, aku baru dapat pesan dari Dimas dan Ibu Laras." Sinta mengerutkan kening. "Mereka bilang apa? Udah di Lombok?" Karina menghela napas panjang menunjukkan pesan itu. Sinta membaca dan wajahnya langsung memerah karena marah. "Astaga, mereka benar-benar keterlaluan. Hari pentingmu, Kar, cuma karena mereka mau liburan di Lombok. Padahal kamu..." Sinta menghentikan kalimatnya. Teringat rahasia besar Karina. Karina memegang tangan Sinta. Tatapannya kini tajam dan penuh perhitungan. "Aku tahu, Sin, dan ini sudah cukup. Semua keraguan, semua penghinaan, semua pengabaian, semuanya berakhir hari ini. Aku tidak akan lagi menjadi Karina yang mereka anggap remeh." "Maksudmu?" tanya Sinta. Karina tersenyum misterius. "Aku baru saja mendapat gelar akademis tertinggi. Sekarang saatnya aku memamerkan mahkota kerajaanku yang sesungguhnya." Karina mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya dengan lincah membuka galeri, mencari sebuah foto yang sudah lama ia siapkan. Itu adalah foto sebuah villa mewah, arsitektur modern minimalis, dengan kolam renang infinity yang langsung menghadap Samudra Hindia. Itu adalah Villa Karina Tugula, properti yang baru saja selesai ia beli di Lombok. Bernilai fantastis, 7 miliar rupiah, yang selama ini ia persiapkan sebagai kejutan investasi terbesarnya. Properti itu sudah atas nama pribadinya, bahkan sudah ia lunasi secara tunai, tanpa campur tangan sedikit pun dari Dimas atau Ibu Laras. "Tolong foto aku, Sin, dengan toga ini di tempat yang cerah," pinta Karina. Sinta mengangguk, masih bingung namun mengikuti instruksi Karina. Setelah mendapatkan foto terbaik, Karina membuka aplikasi media sosialnya. Ia menggabungkan foto dirinya dengan toga dan foto villa di Lombok itu. Karina mengetikkan sebuah keterangan yang singkat, padat, dan menusuk. "Lulus S2 hari ini dan juga lulus dari kehidupan lama. Welcome to my new home in Lombok. 7 miliar. Cash. Tidak penting, sekarang kita lihat." Sinta menahan napas saat Karina menekan tombol unggah. "Kar, kamu yakin? Ini akan jadi perang besar." "Aku sudah lama siap, Sin," balas Karina menatap lurus ke arah Sinta. "Mereka mengirimi aku pesan bahwa wisudaku tidak penting karena mereka mau liburan ke Lombok. Aku akan membalasnya dengan menunjukkan bahwa Lombok adalah istanaku, dan mereka diundang untuk menyaksikan kejatuhan mereka sendiri." Unggahan itu langsung meledak. Hanya dalam hitungan detik, notifikasi masuk bertubi-tubi. Teman-teman dekat Karina yang tahu ia adalah seorang developer jenius di balik layar, langsung membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan kekaguman. Mereka memanggilnya Queen of Property dan developer rahasia. Seseorang bahkan menulis, "Selamat atas rumah pantainya, bos. Worth every single rupiah." Karina dan Sinta memutuskan untuk meninggalkan aula. Di lorong yang tenang, saat Karina memasukkan ijazahnya ke dalam tabung khusus, ponselnya bergetar hebat. Itu bukan lagi notifikasi suka atau komentar. Itu adalah panggilan masuk.
Nama Ibu Laras terpampang besar di layar. Karina menggeser tombol, menolak panggilan itu. Seketika, panggilan kedua masuk dari nomor yang sama. Karina menolak lagi. Lalu, pesan masuk dari Ibu Laras. "Karina, apa maksud foto itu? Cincin berlian palsu yang kamu pakai itu, jangan coba-coba membohongi kami. Itu rumah siapa?" Karina membaca pesan itu dengan senyum sinis. Cincin berlian yang dimaksud Ibu Laras adalah hadiah wisuda S2 yang baru saja ia beli sendiri, bukan cincin pernikahannya yang sudah lama ia simpan di brankas. Tidak sampai 10 detik, telepon bergetar lagi. Kali ini nama Dimas yang muncul. Panggilan dari suaminya yang seharusnya sedang asyik liburan. Ia menolak. Dimas tidak menyerah. Panggilan demi panggilan terus masuk, diselingi pesan teks yang mulai menunjukkan kepanikan. "Karina, angkat. Itu rumah siapa di Lombok? Kamu utang kemana? Aku suamimu. Kamu harusnya bilang padaku. Kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi." Karina melirik Sinta, yang kini hanya bisa menggelengkan kepala tak percaya, melihat betapa cepatnya rasa acuh. Tak acuh berubah menjadi ketakutan dan keserakahan. "Mereka sudah mulai, Sin," bisik Karina, nadanya tenang dan terkendali. "Wisudaku mungkin tidak penting, tapi uangku, itu sangat penting bagi mereka." Karina mematikan suara ponselnya. Ia tidak akan menjawab sampai ia siap. Ia membiarkan panggilan tak terjawab dari Dimas dan Ibu Laras menumpuk di layar, menjadi saksi bisu betapa ironisnya kehidupan yang baru saja ia tinggalkan. "Aku akan kembali ke Surabaya malam ini juga," kata Karina. "Tapi bukan untuk kembali ke rumah itu. Aku akan langsung ke kantor Pak Handoko. Aku sudah mengundangnya besok pagi. Sudah waktunya pembersihan dimulai. Aku akan membalas pesan mereka, tapi bukan dengan kata-kata. Aku akan membalasnya dengan tindakan." Vina menggenggam tangan Karina, matanya memancarkan kekaguman yang tulus. "Kamu benar-benar sudah lulus, Kar, dari segalanya." Karina berjalan keluar dari gerbang kampus. Sinar matahari sore memantul dari jubah wisudanya. Ia tidak melihat ke belakang. Ia hanya melihat ke depan, ke arah masa depan barunya. Bagi Dimas dan Ibu Laras, ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah mereka duga. Mahkota akademik yang ia dapatkan hanyalah simbol. Mahkota kekuasaan yang sesungguhnya sudah ia kenakan. Perjalanan Karina kembali dari kampus terasa seperti prosesi pelepasan. Ia tidak hanya membawa ijazah di tangannya, tetapi juga sebuah manifesto baru di hatinya. Sinta mendampinginya, sesekali melirik Karina yang kini tampak lebih tenang, seolah topeng kesabaran yang selama ini dikenakannya telah dilepas, digantikan oleh ketenangan baja. Mereka menuju apartemen pribadi Karina, sebuah tempat rahasia yang jauh dari radar Dimas dan Ibu Laras. Tempat Karina mengendalikan semua urusan bisnis properti besarnya. Begitu pintu tertutup, Karina meletakkan toganya di sofa, mengambil napas dalam, dan menyalakan ponselnya yang tadi ia matikan. Seketika, layar ponsel itu dipenuhi rentetan notifikasi. 12 panggilan tak terjawab dari Ibu Laras, 7 dari Dimas, dan beberapa pesan teks yang isinya antara tuduhan, ancaman, dan tuntutan untuk segera mengangkat telepon. Karina membiarkan keheningan apartemen itu menelan semua kegaduhan digital tersebut selama beberapa menit. Ia ingin mereka merasakan kecemasan yang sama yang ia rasakan selama bertahun-tahun ketika mereka mengabaikannya. "Mau dijawab, Kar?" tanya Sinta hati-hati. "Tentu," jawab Karina sambil menyesap air mineral. "Tapi biarkan mereka mendidih sebentar. Kalau dijawab sekarang, mereka masih terlalu panas. Aku ingin mereka cukup cemas sampai kata Lombok dan wisuda terasa tidak berarti lagi di pikiran mereka." Tepat pukul 8 malam, Karina memutuskan sudah waktunya. Ia memilih panggilan dari Ibu Laras. Karina memasang mode pengeras suara dan meletakkan ponsel itu di atas meja marmer. Suara Ibu Laras langsung meledak, melengking tinggi, menembus heningnya apartemen. "Karina, berani-beraninya kamu.
Angkat telepon ibu sekarang. Apa maksud foto rumah 7 miliar itu? Kamu mencuri? Kamu menggelapkan uang dari kantormu? Kamu pikir kamu bisa memiliki rumah semewah itu dari gaji tukang gambar biasa? Karina membiarkan badai kata-kata itu berlalu tanpa menunjukkan reaksi. Sinta di sampingnya mengepalkan tinju, menahan diri untuk tidak membalas. Setelah Ibu Laras terengah-engah kehabisan kata, Karina akhirnya berbicara. Suaranya pelan, dingin, dan sangat terkontrol, jauh berbeda dari menantu yang selalu mengiyakan. Salam Bu, selamat liburan di Lombok ya. Saya pikir Ibu sedang menikmati suasana pantai, ternyata Ibu masih sempat memikirkan urusan rumah tangga saya. Suara Ibu Laras seketika tercekik. Amarahnya berganti menjadi nada panik yang mengerikan. Jangan bertele-tele, jawab Ibu. Rumah itu milik siapa? Karina, jangan berbohong. Ibu tahu betul kamu tidak mampu. Itu pasti milik laki-laki lain kan? Kamu mengkhianati Dimas. Tuduhan yang menarik, Bu. Balas Karina menaikkan satu alis. Tapi sayangnya, rumah itu sepenuhnya milik saya. Dibeli atas nama saya, dibayar lunas secara tunai, dan itu adalah hasil kerja keras saya selama 5 tahun terakhir. Sebuah rumah pantai eksklusif yang harganya mencapai 7 miliar rupiah. Sebuah pencapaian yang mungkin tidak penting di mata Ibu, sama tidak pentingnya dengan gelar S2 saya hari ini. Ibu Laras terdiam sejenak. Suara napasnya terdengar berat di telepon, disusul bisikan samar dengan Dimas yang terdengar cemas. Detik berikutnya, Dimas mengambil alih telepon. Suaranya dipenuhi campuran kemarahan dan ketakutan yang kentara. Karina, bicara apa kamu? Jangan gila, kamu kira aku bodoh? Kamu itu cuma pegawai rendahan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan mimpi, aku suamimu. Kalaupun itu rumahmu, itu sudah pasti harta gana gini. Berikan sertifikatnya padaku. Karina tersenyum pahit. Reaksi Dimas persis seperti yang ia duga. Alih-alih bangga atau setidaknya meminta maaf karena telah meremehkan, suaminya justru langsung menuntut hak dan kepemilikan. Itulah masalahnya Dimas, kata Karina dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Kalian selalu berpikir bahwa Karina hanya seorang pegawai rendahan yang gajinya pas-pasan. Kalian selalu merasa lebih unggul karena warisan keluarga kalian. Tapi, tahukah kalian? Selama ini, uang yang saya transfer setiap bulan untuk kebutuhan rumah tangga kalian, untuk cicilan mobil Dimas, bahkan untuk pengobatan rutin Ibu, itu semua hanya sisa-sisa uang jajan saya. Itu hanya remah-remah Dimas. Karina menghela napas, bersiap untuk pukulan telak berikutnya. Uang yang saya pakai untuk membeli rumah di Lombok itu adalah hasil dari proyek-proyek yang saya kerjakan secara rahasia. Saya adalah arsitek dan pengembang di balik beberapa proyek residensial mewah yang sering muncul di majalah bisnis, yang selama ini saya tangani atas nama perusahaan konsultan ayah saya. Keheningan yang mencekam menyelimuti panggilan itu. Ibu Laras dan Dimas seolah-olah dicekik oleh kenyataan yang baru saja Karina ungkapkan. Selama ini, mereka hidup dalam keyakinan bahwa mereka jauh lebih kaya dan superior. Sementara Karina, si menantu biasa saja, yang mereka biarkan berjuang sendiri, ternyata adalah raksasa finansial yang selama ini menopang gaya hidup mereka. Tiba-tiba, terdengar suara Dimas menjerit dengan nada putus asa. Tidak mungkin, kamu bohong. Rumah itu pasti dibeli dari uang pinjaman. Kamu ingin menjebak kami. Itu rumah pameran kan? Cuma show unit untuk fotomu. Karina tahu Dimas dan Ibu Laras sedang berada di kamar hotel bintang 5 di Lombok. Tempat mereka mengira bisa menikmati kemewahan yang lebih hebat daripada Karina. Ironisnya, saat Karina mengunggah foto itu, mereka sedang berdebat tentang tagihan layanan kamar yang terlalu mahal. Kalau Anda tidak percaya, Dimas Ibu, coba buka lagi media sosial saya. Lihat kolom komentar. Ada Pak Harta, klien saya, yang memberi selamat. Ada juga Pak Bimo, pengacara properti ternama, yang mengucapkan selamat atas eksekusi proyek Lombok. Apakah mereka akan mengucapkan selamat atas rumah pameran, Dimas?
Tidak. Mereka mengucapkan selamat atas aset nyata saya. Karina menekan kata aset nyata dengan dingin. Ibu Laras kembali mengambil alih, suaranya serak dan menahan tangis. Rasa sombongnya hancur berkeping-keping. Karina, nak, Ibu minta maaf kalau tadi ibu bicara kasar soal wisudamu. Maksud ibu bukan begitu. Ibu hanya khawatir. Kamu sudah seperti anak ibu sendiri. Rumah itu, kalau memang itu rumahmu, nak, kamu tidak mau pinjamkan pada kami? Bukankah seharusnya suami dan istri berbagi? Perubahan nada yang drastis itu membuat Karina muak. Saya senang ibu akhirnya memanggil saya nak. Tapi sayangnya, kata-kata itu sudah sangat terlambat. Bu, wisuda saya tidak penting. Liburan ibu lebih penting. Dan sekarang ibu baru ingat bahwa saya adalah anak ibu saat aset bernilai miliaran muncul di Lombok, tempat ibu sedang liburan. Sungguh ironis. Rumah itu, Bu, lanjut Karina, dibeli sebelum saya menikah dengan Dimas. Jauh sebelum. Dan itu sudah saya persiapkan jika suatu saat saya harus lulus dari pernikahan ini. Aset itu murni milik saya. Maaf Dimas, Bu. Kalian tidak punya hak atas aset tersebut. Sama sekali tidak. Teriakan Dimas kembali terdengar. Kali ini lebih histeris. Karina, aku akan kembali ke Surabaya sekarang juga. Kita akan bicara baik-baik. Aku akan membatalkan liburan ini. Kamu tidak akan bisa melakukan ini padaku. Silakan Dimas, segera kembali. Saya akan sangat menantikan kepulangan Anda. Jawab Karina dengan tenang. Saya ada janji dengan Pak Handoko besok pagi di Surabaya. Pak Handoko adalah pengacara keluarga yang selama ini mengurus semua aset saya dan perusahaan. Saya sengaja mengundangnya untuk datang lebih cepat. Tugas pertama Pak Handoko adalah memastikan bahwa tidak ada 1 rupiah pun dari aset saya yang akan jatuh ke tangan orang yang meremehkan saya. Karina membiarkan kalimat terakhirnya menggantung di udara. Ia bisa membayangkan wajah pucat Ibu Laras dan Dimas di seberang telepon. Seluruh rencana liburan mereka, kebanggaan mereka, dan keyakinan mereka tentang dominasi finansial, semuanya hancur dalam 1 unggahan foto dan 1 panggilan telepon. Jadi, nikmatilah sisa malam ini di Lombok. Karena mungkin ini adalah liburan terakhir yang bisa kalian nikmati dengan uang yang kalian ambil dari orang yang kalian sebut tidak penting. Tutup Karina. Ia tidak menunggu balasan. Jari Karina menekan tombol merah, memutuskan sambungan dengan kejam. Keheningan kembali melingkupi apartemen. Sinta menatap Karina dengan kagum. Kar, itu tadi sungguh luar biasa. Mereka pasti sudah pucat pasi sekarang. Mereka tidak akan bisa menikmati Lombok lagi, Sin, kata Karina, matanya berkilat dingin. Kepulangan mereka ke Surabaya akan menjadi kepulangan yang penuh ketakutan. Mereka datang bukan untuk memelukku, tapi untuk memperebutkan sertifikat rumah. Dan aku sudah siap. Malam ini, aku akan menyusun semua dokumenku bersama Pak Handoko. Besok, babak 3 dimulai. Karina berjalan ke kamarnya, meninggalkan jubah wisuda yang tergeletak di sofa. Gelar S2 adalah mahkota kehormatan, tapi rasa sakit hati yang mereka torehkan adalah bahan bakar untuk revolusinya. Ia telah lulus dari kampus, dan kini saatnya untuk benar-benar lulus dari keluarga yang tidak pernah menghargainya. Pengumuman tentang rumah 7 miliar itu adalah bom pertama yang ia jatuhkan. Dimas dan Ibu Laras kini harus hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang baru saja Karina tanamkan di hati mereka. Penerbangan komersial dari Lombok menuju Surabaya terasa bagaikan perjalanan ke neraka bagi Dimas dan Ibu Laras. Mereka meninggalkan keindahan pulau yang seharusnya menjadi simbol kemewahan dan pelarian, kini menjadi saksi bisu awal mula kehancuran mereka. Ibu Laras, yang biasanya berlagak anggun dan suka memerintah, kini duduk gelisah, berkali-kali menyeka keringat dingin di pelipisnya. Sementara Dimas, yang selama ini merasa nyaman dalam bayangan kekayaan warisan dan sokongan finansial Karina, yang ia anggap remeh, tampak seperti orang yang baru saja kehilangan akal sehat. Sepanjang perjalanan, mereka terus berdebat dengan suara tertahan.
Sesekali Ibu Laras menyalahkan Dimas karena tidak pernah mengawasi keuangan Karina dengan benar. Dan Dimas menyalahkan ibunya karena terlalu sering menghina Karina, hingga menantunya itu menjadi dendam. Dalam pikiran mereka, tidak masuk akal jika menantu yang selalu mereka caci dan anggap pegawai biasa, itu tiba-tiba menjelma menjadi pengembang properti raksasa. Mereka yakin ini hanyalah skema jahat Karina untuk mendapatkan warisan keluarga Dimas, dan rumah 7 miliar itu hanyalah umpan. Mereka harus segera merebut sertifikat itu. Saat pesawat mendarat di Surabaya pada dini hari, mereka langsung bergegas menuju rumah utama mereka. Rumah itu adalah rumah yang Karina beli beberapa tahun lalu, jauh sebelum ia membeli rumah Lombok. Tetapi selama ini mereka selalu mengklaimnya sebagai rumah warisan keluarga Dimas. Mereka ingin memastikan bahwa setidaknya aset yang satu ini masih berada di bawah kekuasaan mereka. Namun, begitu pintu utama terbuka, suasana aneh langsung menyambut mereka. Rumah itu terasa dingin dan sunyi. Pakaian dan barang-barang pribadi Karina yang biasanya tersusun rapi di kamar utama telah hilang. Lemari pakaian Karina kosong. Meja kerjanya bersih. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Di atas meja ruang tamu tergeletak sebuah amplop putih tebal tanpa nama pengirim. Ibu Laras membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat 2 dokumen. Satu adalah surat pemberitahuan permintaan mediasi perceraian yang diajukan oleh Karina melalui pengacaranya. Dan dokumen yang kedua adalah pemberitahuan penarikan semua fasilitas tambahan yang mencantumkan detail bahwa semua kartu kredit sekunder yang selama ini digunakan oleh Dimas dan Ibu Laras serta semua langganan premium dan asuransi telah diblokir. "Tidak mungkin," jerit Ibu Laras, suara histerisnya memecah keheningan subuh. "Karina gila, dia benar-benar berani." Dimas mengambil dokumen itu, matanya membelalak kaget. Ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membeli kopi di bandara tadi, dan transaksi itu ditolak. Ia mengira itu hanya kesalahan sistem, tapi sekarang semuanya jelas. Karina sudah mengunci semua sumber mata air finansialnya. Dimas selama ini hidup dari tunjangan dan fasilitas yang diam-diam dibayarkan oleh Karina. Gajinya sebagai pegawai kantoran biasa bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah warisan yang super besar itu. "Ibu, kita harus segera hubungi pengacara kita. Kita harus cari tahu apa yang Karina rencanakan. Dia tidak boleh mengambil rumah Lombok itu. Itu aset kita, Bu. Kita harus bilang semua asetnya ada dalam harta gana gini." Dimas mulai mondar-mandir, mencengkeram kepalanya, panik. "Pengacara?" Ibu Laras tertawa getir. "Memangnya kita punya pengacara?" "Dimas, pengacara yang kita kenal hanya pengacara yang menangani surat-surat warisan palsu ayahmu. Kita tidak punya pengacara yang sekelas dengan yang dimiliki Karina. Lihat, dia pakai nama Pak Handoko. Handoko and Rekan. Itu pengacara perusahaan raksasa. Berapa biaya untuk membayar pengacara itu, Dimas?" Kekacauan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Mereka berdua menyadari betapa rentannya posisi mereka. Selama ini, mereka hidup dalam ilusi kemewahan yang ternyata didanai oleh menantu yang mereka hina habis-habisan. Di tengah kepanikan itu, telepon Ibu Laras berdering. Itu adalah Aldi, keponakannya yang selalu ikut campur dan merasa berhak atas urusan keluarga mereka. Aldi adalah seorang influencer yang hidup dari hasil endorsement dan selalu meminjam uang dari Ibu Laras. "Halo Aldi, kamu sudah lihat unggahan Karina?" Ibu Laras langsung to the point. Aldi terdengar terkejut di seberang telepon. "Tentu saja, Bu, itu viral di kalangan developer properti. Semua orang bertanya-tanya siapa Queen K ini. Saya lihat komentar, mereka menyebutnya Karina si arsitek." "Ibu, itu serius rumah 7 miliar? Saya dengar di Lombok itu letaknya di kawasan paling eksklusif. Ibu dan Dimas di sana kan? Saya mau ikut, Bu. Siapa tahu saya bisa dapat endorse dari rumah itu." Komentar Aldi semakin memicu kemarahan Ibu Laras.
Ia menyadari betapa semua orang sekarang menatap iri pada Karina, bukan pada mereka. Jangan bicara omong kosong, Aldi. Mereka itu cuma mau cari perhatian. Karina pasti berutang kemana-mana. Kamu harus cari tahu, Aldi, pakai koneksi influencermu itu. Cari tahu siapa Pak Handoko ini. Dan, Aldi, kamu punya uang kan? Kartu kredit ibu diblokir Karina. Ibu butuh uang tunai sekarang untuk urusan mendesak. Aldi yang dikenal pelit langsung mencari alasan. Kartu ibu diblokir? Waduh, gawat bu. Saya juga lagi seret banget bu, lagi akhir bulan. Lagi pula, ibu dan Dimas kan kaya raya. Kenapa harus pinjam ke saya? Ibu Laras mengertakkan giginya. Ia menyadari, di saat mereka membutuhkan bantuan, tidak ada seorang pun, bahkan kerabat dekat, yang peduli selain pada uang mereka. Di tempat lain, di apartemen rahasianya, Karina sedang duduk tenang di meja kerjanya bersama Pak Handoko. Pak Handoko adalah seorang pria paruh baya yang tenang dan cerdas, yang selama ini mengurus semua dokumen dan perusahaan konstruksi rahasia Karina di bawah payung hukum yang aman. Semua dokumen sudah saya siapkan, Nona Karina, kata Pak Handoko menata rapi berkas-berkas properti. Semua aset yang ibu peroleh sebelum pernikahan, termasuk rumah utama yang ibu tinggali sekarang, dan rumah Lombok yang baru ibu beli, sudah terlindungi sepenuhnya di bawah perjanjian pranikah yang ibu buat, yang selama ini mereka abaikan. Mereka tidak akan bisa mengklaim sepeser pun. Karina mengangguk. Bagus Pak Handoko, langkah pertama sudah saya jalankan. Mereka sudah kembali ke Surabaya dalam keadaan panik dan tanpa uang. Sekarang mereka akan mencoba mengklaim rumah di Lombok sebagai harta Ganagini. Saya ingin besok, saat mediasi pertama, kita tunjukkan bahwa uang yang selama ini mereka nikmati, itu bahkan bukan berasal dari gaji saya. Itu semua adalah uang saku dari keuntungan investasi. Saya ingin mereka menyadari betapa kerdilnya mereka di hadapan aset saya yang sesungguhnya. Langkah yang berlian, Nona Karina, puji Pak Handoko. Selama ini mereka menganggap Anda sebagai menantu biasa. Ketika Anda menunjukkan mahkota 7 miliar Anda, harga diri mereka langsung hancur. Ini adalah perang psikologis yang efektif. Karina kemudian menyampaikan satu instruksi penting. Pak Handoko, saya ingin Anda segera mengirimkan seorang notaris ke rumah utama. Notaris itu akan memasang pemberitahuan di pintu bahwa rumah itu akan segera disita. Bukan untuk saya, melainkan untuk sebuah proyek pengembangan baru. Jangan sebut nama saya, Pak. Biarkan mereka berpikir bahwa ada pihak ketiga yang akan mengambil rumah itu. Biarkan mereka semakin panik. Pak Handoko tersenyum tipis. Sebuah langkah yang sangat kejam, Nona Karina. Tapi saya akan melakukannya. Dalam waktu 24 jam, Ibu Laras dan Dimas akan melihat plang peringatan itu. Itu akan menjadi kekacauan yang total. Kembali ke rumah utama, Ibu Laras dan Dimas masih bergumul dengan kenyataan pahit bahwa semua kartu mereka diblokir. Mereka lapar, lelah, dan kini harus menghadapi kemungkinan perceraian dan pembagian harta. Kita harus membatalkan gugatan itu, Dimas, seru Ibu Laras. Cepat telepon Karina, mohon padanya. Bilang kamu menyesal, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Siapa yang akan membayar tagihan listrik, air, dan tagihan mobilmu yang tertunggak itu? Dimas mengambil ponselnya. Tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon Karina berkali-kali, tetapi panggilan tidak dijawab. Ia mengirimkan pesan teks memohon, menawarkan permintaan maaf palsu, dan mencoba merayu Karina dengan kata-kata manis yang selama ini tidak pernah ia ucapkan. Ibu Laras mendekat, matanya memancarkan ketakutan yang sesungguhnya. Dimas, coba kirim pesan suara. Bilang kamu cinta dia. Bilang kamu bangga dia wisuda S2. Bilang dia adalah satu-satunya. Apapun Dimas, sebelum semuanya terlambat. Dimas merekam pesan suara. Dalam pesan itu, suaranya terdengar cemas dan memelas, jauh dari arogansi yang biasanya ia tunjukkan. Ia memohon Karina untuk kembali, berjanji akan berubah, dan berjanji akan menghargai wisuda serta karier Karina.
Pesan itu terdengar seperti doa terakhir orang yang sedang tenggelam. Namun, Karina yang sedang fokus merancang strategi bersama Pak Handoko hanya melirik notifikasi pesan suara itu dan tersenyum dingin. Permintaan maaf palsu itu tidak lagi mempan. Ia telah mendengar cukup banyak kebohongan dan janji-janji kosong. Keesokan paginya, kekacauan yang diinginkan Karina pun tiba. Saat Ibu Laras sedang mencoba mencari uang tunai dari tetangga untuk membeli sarapan, dan Dimas sedang mencoba menghubungi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Karina. Sebuah upaya sia-sia karena Karina sudah meninggalkan surat mediasi. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah mereka. Seorang notaris berwajah serius, didampingi dua pria bertubuh besar, turun dari mobil. Mereka langsung menuju pagar rumah dan menempelkan sebuah plang peringatan besar berwarna merah yang berbunyi. Pemberitahuan penyitaan sementara. Proyek pengembangan lahan. Segala kepemilikan akan ditarik dalam 7 hari kerja. Ibu Laras yang baru saja kembali dengan wajah lesu melihat plang itu. Plang itu bukan hanya sekadar kertas, tetapi hukuman mati bagi keangkuhan mereka. Plang itu seolah menertawakan mereka, seolah berteriak bahwa rumah warisan yang selama ini mereka banggakan, sebentar lagi akan hilang, diratakan, dan menjadi bagian dari proyek pengembang properti lain. Mereka tidak tahu bahwa pengembang properti itu adalah Karina sendiri. Tidak, tidak bisa, teriak Ibu Laras, berlari histeris ke arah plang itu, mencoba merobeknya dengan tangan kosong. Rumah ini warisan, kalian tidak berhak. Siapa kalian? Notaris itu hanya menunjuk ke plang, wajahnya tanpa ekspresi. Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Silakan hubungi pengacara Anda jika ada keberatan. Dimas keluar dan melihat plang itu, wajahnya seketika pucat pasi. Ia menyadari, setelah Karina pergi, rumah yang mereka tempati kini menjadi target. Ini adalah bencana ganda, perceraian dari menantu kaya, dan kehilangan satu-satunya aset tersisa yang mereka anggap sebagai pegangan. Kekacauan total sudah terjadi, persis seperti yang direncanakan Karina. Sementara Ibu Laras dan Dimas dilanda kepanikan total di depan plang penyitaan, Karina sedang duduk tenang di ruang rapat kantor hukum Handoko & Rekan, salah satu firma hukum korporat paling disegani di Surabaya. Pemandangan kota yang sibuk dari lantai 50 tidak mengusik konsentrasinya. Di depannya, Pak Handoko, dengan pakaian bisnis yang rapi, menata berkas-berkas hukum yang akan menjadi senjata Karina dalam perang ini. Nona Karina, saya sudah melaksanakan instruksi Anda, ujar Pak Handoko sambil tersenyum tipis. Plang peringatan penyitaan sudah dipasang di kediaman mereka. Notaris dan tim saya menjalankan peran mereka dengan sempurna. Plang itu menggunakan logo perusahaan konstruksi fiktif yang baru kita dirikan, yang sepenuhnya ada di bawah kendali Ibu. Mereka yakin itu adalah pihak ketiga yang ingin membeli lahan mereka. Karina memejamkan mata sejenak. Ia bisa membayangkan adegan histeris di rumah itu. Plang merah itu bukan sekadar ancaman, melainkan cerminan dari betapa rapuhnya fondasi kehidupan yang dibangun di atas kebohongan dan arogansi. Bagus, Pak Handoko, kata Karina. Kepanikan adalah senjata terbaik saya saat ini. Mereka sedang sibuk mencari uang untuk menyewa pengacara dan mencari tahu siapa pengembang di balik plang itu. Mereka tidak akan fokus pada gugatan cerai. Tepat, balas Pak Handoko. Dan saya sudah mengajukan permohonan pemblokiran sementara semua aset non-tunai Dimas ke pengadilan, termasuk saham kecil yang ia miliki di perusahaan ayahnya dan akses ke depositonya. Mereka akan benar-benar tercekik. Karina mengangguk puas. Pengekangan finansial ini adalah langkah krusial. Selama ini, Dimas dan Ibu Laras hidup dengan asumsi tak terbatas akan kekayaan. Mereka tidak pernah benar-benar mengelola uang, hanya menghabiskannya. Sekarang mari kita fokus pada mediasi besok, pinta Karina. Saya ingin pertemuan itu diadakan di sini, di kantor Bapak. Itu akan memberi saya keunggulan psikologis. Dan saya tidak ingin Dimas dan Ibu Laras didampingi pengacara.
Pak. Biarkan mereka berjuang sendiri. Saya sudah memastikan hal itu. Sesuai prosedur mediasi pertama, mereka diminta datang sendiri atau didampingi penasihat hukum. Saya sudah mengirimkan catatan bahwa pertemuan akan berlangsung informal dan diharapkan hadir tanpa tim pengacara yang besar. Jelas Pak Handoko. Tentu saja, itu hanya tipuan kecil agar mereka datang tanpa perlindungan hukum yang kuat. Jadi, yang paling siap, Karina membuka flash disk kecil yang selama ini ia simpan rapat. Isinya adalah data rinci tentang semua transfer keuangan yang ia lakukan selama pernikahan. Bukan hanya transfer bulanan untuk kebutuhan rumah, tetapi juga pembayaran tagihan kartu kredit Ibu Laras, cicilan mobil Dimas, hingga biaya pelatih golf dan arisan mewah Ibu Laras. Karina telah menyimpan semua bukti ini, menjadikannya sebuah ledger, buku besar. Ini adalah inti dari kejutan saya, Pak Handoko, kata Karina. Saya ingin di mediasi besok, Anda tunjukkan ledger ini. Saya ingin mereka tahu bahwa uang yang mereka anggap support dari menantu biasa itu sebenarnya adalah donasi amal dari CEO rahasia. Saya ingin mereka menghitung kembali berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk menghina pemberi donasi. Pak Handoko melihat sekilas data itu dan terkejut. Karina, ini angka yang luar biasa besar. Jumlah totalnya melebihi penghasilan Dimas selama 10 tahun. Anda benar-benar jenius dalam perencanaan finansial dan hukum. Mereka tidak hanya akan menyesal, mereka akan merasa malu dan bodoh. Sementara Karina menyusun strategi perangnya di ketinggian kantor mewah itu, Dimas dan Ibu Laras menjalani malam yang mengerikan di rumah, yang kini terasa seperti penjara. Mereka mencoba menghubungi setiap kenalan, setiap kerabat, teman bisnis, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada yang bersedia meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada pasangan yang rumahnya baru saja dipasangi plang penyitaan. Reputasi mereka sudah terlanjur jatuh. Aldi, keponakan Ibu Laras, datang ke rumah itu. Bukan karena simpati, melainkan untuk melihat sejauh mana drama itu berkembang. Ia melihat plang merah itu dan bukannya bersimpati, ia malah merekamnya secara diam-diam untuk konten pribadinya. Wah, gawat juga ya Bu, komentar Aldi dengan nada pura-pura prihatin sambil memegang kamera ponselnya. Siapa sih yang berani menyita rumah keluarga kaya raya seperti kita? Ibu tidak ada kenalan pejabat. Ibu Laras yang sudah hilang kesabaran membentak Aldi. Jangan merekam Aldi, kamu tidak lihat ibu sedang kesusahan, kamu hanya peduli dengan kontenmu. Ya ampun Bu, ini kan aset konten. Kalau ibu mau saya bantu, saya bisa viralkan ini. Nanti kita dapat donasi. Lagi pula Bu, Dimas, kalian ini kan orang kaya. Masa iya uang tunai saja tidak punya? Coba cek lagi di mana Karina menyimpan uangnya, kata Aldi tanpa menyembunyikan keserakahannya. Dimas yang duduk di sofa dengan wajah kusam tiba-tiba teringat sesuatu. Uang, Karina punya deposito. Dia bilang itu uang untuk biaya pernikahan kami yang tersisa. Dia selalu bilang tidak boleh disentuh. Ibu Laras seketika bersemangat. Di mana Dimas? Cepat kita ambil sebelum dia memblokirnya. Mereka berdua bergegas mencari keberangkas kecil di kamar tempat Karina menyimpan dokumen dan perhiasan. Mereka membuka perhiasan itu dengan paksa. Di dalamnya tidak ada uang tunai, hanya beberapa perhiasan imitasi dan sebuah buku tabungan lama. Ketika Ibu Laras membuka buku tabungan itu, isinya hanya tersisa Rp50.000. Di bawah buku tabungan itu ada sebuah surat kecil dari Karina. Depositonya sudah saya tarik Bu, dan uang sisanya sudah saya transfer ke rekening amal. Selamat menikmati saldo Rp50.000. Itu adalah uang paling berharga yang saya sisakan untuk kalian. Uang itu murni hasil jualan kue buatan saya sendiri, bukan hasil dari uang yang saya hasilkan sebagai developer. Saya harap kalian bisa belajar bagaimana rasanya berusaha. Ibu Laras menjerit putus asa. Dimas terduduk lemas di lantai. Surat itu seperti tamparan keras yang membakar harga diri mereka hingga ke abu.
Karina tidak hanya mengambil uangnya, tetapi juga merendahkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan, membandingkan penghasilan mereka dengan hasil jualan kue Karina. Keesokan harinya, Ibu Laras dan Dimas tiba di kantor Pak Handoko. Mereka datang dengan mobil pinjaman dan penampilan yang jauh dari kesan mewah. Mereka disambut di ruang mediasi yang dingin dan formal. Karina sudah duduk di sana, didampingi Pak Handoko, mengenakan pakaian kerja yang elegan dan mahkota senyum kemenangan yang halus. Karina tidak menyapa, hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Mediasi dimulai. Dimas dan Ibu Laras langsung menyerang. "Karina, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak boleh memblokir kartuku. Aku ini suamimu," teriak Dimas. "Rumah Lombok itu harta Gana Gini. Kita beli saat menikah." Ibu Laras menambahkan dengan nada menuntut. Pak Handoko menggeser berkas ledger yang sudah dicetak tebal ke depan mereka. "Mohon tenang Tuan Dimas, Ibu Laras. Mari kita bicara berdasarkan data dan fakta hukum. Mengenai aset di Lombok, itu dibeli oleh Nona Karina secara tunai sebelum tanggal pernikahan Anda, Tuan Dimas. Dokumen kepemilikan sudah jelas. Itu murni aset pribadi Nona Karina. Dan mengenai pemblokiran kartu..." Pak Handoko kemudian membuka ledger Karina. "Saya minta Anda melihat kolom ini. Ini adalah total dana yang disalurkan Nona Karina ke rekening Anda berdua selama 5 tahun pernikahan. Totalnya 3,2 miliar rupiah. Dana ini digunakan untuk membayar semua gaya hidup kalian. Tagihan kartu kredit, cicilan mobil, hingga biaya liburan yang baru saja Anda batalkan dari Lombok." Ibu Laras dan Dimas terdiam. Mata mereka membulat melihat angka yang fantastis itu. "Yang perlu Anda ketahui," lanjut Pak Handoko dengan nada tajam, "adalah sumber dana ini. Dana ini bukan berasal dari gaji Nona Karina. Ini semua adalah keuntungan yang dihasilkan Nona Karina dari perusahaan pengembangan propertinya. Dengan kata lain, Nona Karina yang kalian anggap menantu miskin dan tidak penting adalah sumber keuangan utama Anda. Anda hidup dalam kemewahan karena belas kasihan dan kerelaan Nona Karina. Kami menyebutnya dalam pembukuan kami sebagai dana sosial keluarga." Pernyataan dana sosial keluarga itu menghancurkan harga diri Ibu Laras dan Dimas hingga ke titik terendah. Mereka menyadari, mereka tidak hanya kehilangan Karina, tetapi juga kehilangan martabat mereka di mata pengacara yang berwibawa itu. Mereka kini tahu, mereka tidak berhak menuntut apapun, karena mereka adalah penerima amal dari orang yang paling mereka hina. Wajah Dimas memucat, sementara Ibu Laras menunduk, tidak sanggup menatap mata Karina yang tenang dan penuh kemenangan. Inilah momen penarikan pertama yang sesungguhnya. Bukan penyitaan rumah, tetapi penyitaan ilusi kekayaan mereka. Keterkejutan dan rasa malu Ibu Laras dan Dimas di ruang mediasi kantor Pak Handoko tidak bertahan lama. Setelah menelan pil pahit pengungkapan dana sosial keluarga, insting bertahan hidup dan keserakahan lama mereka kembali bangkit. Mereka tidak bisa menerima bahwa mereka adalah pihak yang salah dan miskin, sementara Karina adalah juragan properti yang elegan. Dimas, dengan suara yang bergetar tetapi penuh ancaman, mencoba membalikkan keadaan. "Tunggu dulu, Karina. Semua uang ini, kamu tidak bisa mengklaimnya murni milikmu. Sebagian besar uang yang kamu salurkan itu adalah kompensasi. Itu bukan donasi." "Kompensasi apa, Dimas?" tanya Karina, nadanya tetap dingin. "Apakah kompensasi karena saya sudah repot-repot menikahi Anda dan menanggung semua utang serta gaya hidup boros ibu?" Ibu Laras yang merasa terpojok, tiba-tiba teringat satu kartu terakhir yang ia miliki. Klaim warisan fiktif. Ini adalah narasi yang selama ini ia gunakan untuk memeras uang lebih banyak dari Karina. "Jangan sombong, Karina. Kamu lupa, sebagian dari uang yang kamu hasilkan itu seharusnya kamu berikan kepada kami sebagai pembayaran kembali. Itu adalah bagian dari uang yang pernah kami pinjamkan padamu untuk modal awal bisnismu.
Itu adalah warisan ayah Dimas yang harusnya kamu kembalikan. Tapi kamu malah menggunakannya untuk membeli rumah Lombok. Seru Ibu Laras, menunjuk Karina dengan tangan gemetar. Ya, Ibu benar, sambung Dimas, memanfaatkan celah itu. Kamu harusnya membayar kembali pinjaman warisan ayahku itu. Itu hak kami. Uang yang kamu pakai untuk Lombok itu seharusnya masuk rekeningku, bukan untuk aset pribadi. Pak Handoko yang sudah mengantisipasi langkah putus asa ini tersenyum kecil. Ia berdeham dan menatap Ibu Laras dengan tatapan tajam seorang pengacara senior. Ibu Laras, Tuan Dimas, ujar Pak Handoko. Mari kita bicara dengan bukti. Anda mengklaim bahwa Nona Karina memiliki hutang berupa pinjaman warisan. Bisakah Anda tunjukkan perjanjian tertulis atau setidaknya bukti transfer pinjaman modal awal yang Anda berikan kepada Nona Karina beserta jumlah pastinya? Ibu Laras terdiam. Tentu saja tidak ada bukti. Klaim itu hanyalah narasi yang ia ciptakan di awal pernikahan untuk menekan Karina. Perjanjian itu sudah lama, Pak. Ibu Laras berkilah. Pokoknya dulu kami sudah memberikan modal awal bisnisnya. Kami berhak atas bagi hasilnya. Karina yang sedari tadi diam akhirnya membuka suara. Pinjaman modal, Bu. Warisan ayah Dimas. Saya ingat betul, saat awal pernikahan, saya adalah seorang arsitek lepas yang baru merintis. Yang saya dapatkan dari ibu hanyalah kritikan pedas, bukan modal. Saya membangun kerajaan properti saya dengan keringat saya sendiri, melalui pinjaman bank resmi atas nama saya, dan tanpa ada jaminan dari pihak keluarga manapun. Karina kemudian memandang Ibu Laras lurus. Sebaliknya, Bu, justru Ibu yang memiliki hutang yang jauh lebih besar kepada saya, meskipun bukan dalam bentuk pinjaman formal. Pak Handoko kemudian menggeser sebuah dokumen lain di atas meja. Dokumen itu adalah rekaman transaksi permintaan uang dari Ibu Laras kepada Karina, yang diambil dari percakapan WhatsApp dan rekening koran. Ini adalah bukti. Selama 5 tahun, Ibu Laras berulang kali meminta dana kepada Nona Karina dengan berbagai alasan. Mulai dari biaya pengobatan genting, investasi emas mendadak, hingga biaya sumbangan sosial mendadak. Total permintaan dana ini mencapai hampir 700 juta rupiah. Pak Handoko menjeda, membiarkan angka itu meresap. Namun, Nona Karina tahu betul bahwa Ibu Laras memiliki kebiasaan yang tidak sehat. Dan Nona Karina juga tahu, uang ini tidak pernah digunakan untuk hal-hal yang Ibu Laras sebutkan. Karina mengambil alih. Tatapannya menusuk jantung ketakutan Ibu Laras. Cukup, Bu. Mari kita akhiri drama ini. Saya tahu semua uang yang selama ini Ibu minta dari saya dengan alasan pengobatan genting dan investasi emas itu, semuanya Ibu gunakan untuk judi online dan membayar hutang-hutang Anda di klub arisan mewah. Pengungkapan itu menjadi pukulan telak yang membuat Ibu Laras terperangah. Wajahnya seketika pucat pasi, matanya membelalak ketakutan, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Rahasia tergelapnya, kebiasaan buruk yang diam-diam menghabiskan harta suaminya dulu, kini dibongkar tuntas di depan Dimas dan pengacara yang berwibawa. Dimas menoleh ke ibunya, matanya penuh pertanyaan. Judi online? Ibu, benarkah itu, Bu? Ibu Laras tidak bisa menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala lemah. Air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Keangkuhan Ibu Laras yang selama ini menjadi bentengnya kini roboh total. Ia tidak takut kehilangan uang Karina. Ia takut Dimas akan tahu kebenaran tentang kebangkrutan keluarga mereka dulu, yang disebabkan oleh kebiasaan buruknya itu. Nona Karina tidak hanya memiliki bukti transfer dana keluar dari rekeningnya kepada Ibu Laras, Pak Handoko melanjutkan dengan tenang. Tetapi kami juga memiliki data voice note dari Ibu Laras kepada seorang teman yang secara jelas menyebutkan butuh uang cepat untuk menutup hutang meja judi. Apakah ini yang Anda sebut warisan keluarga yang berhak Anda tagih, Tuan Dimas? Atau ini adalah lubang hitam finansial yang selama ini ditutup oleh menantu Anda?
Dimas menatap ibunya dengan kecewa yang mendalam. Kebohongan yang selama ini dibangun Ibu Laras tentang kejayaan masa lalu, keluarga mereka kini hancur lebur. Dimas menyadari, bukan hanya Karina yang menghina mereka, tetapi ibunya sendiri yang selama ini membohongi dan menghabiskan sisa harta mereka. Karina kemudian mengajukan syarat. Jika kalian masih mengklaim ada pinjaman warisan dari kalian kepada saya, silakan buktikan di pengadilan. Tapi perlu diingat, saat kalian mengajukan tuntutan itu, saya akan membuka semua bukti transfer ini ke publik. Saya akan pastikan semua teman-teman sosialita ibu, semua kolega Dimas, dan semua orang di luar sana tahu kemana perginya uang yang selama ini saya berikan. Saya akan membiarkan publik yang menilai siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang berhak mendapatkan kasihan. Ancaman membuka aib ke publik itu berhasil. Bagi Ibu Laras, reputasi sosial adalah segalanya. Meskipun itu reputasi palsu. Ia lebih memilih kehilangan uang daripada kehilangan muka. Ibu Laras akhirnya menyerah. Ia membisikkan sesuatu kepada Dimas. Suaranya parau. Dimas menghela napas panjang, menatap Karina dengan kebencian yang bercampur keputusasaan. "Baiklah Karina," kata Dimas. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kami mencabut tuntutan pinjaman warisan itu. Tapi, tolong cabut gugatan cerai itu. Aku janji akan berubah. Aku akan bekerja keras. Aku akan..." Karina menggeleng. "Terlambat Dimas. Jendela waktu untuk penyesalan sudah lewat. Anda memilih Lombok di hari wisuda saya, saat saya sedang mendapatkan mahkota. Kini, saya sudah mendapatkan mahkota yang lebih besar. Kebebasan dari Anda dan Ibu. Gugatan cerai tidak akan pernah saya cabut. Mediasi hari itu berakhir bukan dengan perdamaian, melainkan dengan kekalahan telak Ibu Laras dan Dimas." Mereka keluar dari kantor Pak Handoko dengan langkah gontai. Tidak hanya kehilangan hak atas aset Karina, tetapi juga kehilangan pegangan terakhir mereka. Ilusi bahwa mereka adalah pihak yang kaya dan bermartabat. Di balik pintu kaca kantor Pak Handoko, Karina tahu perang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, ia akan berjuang untuk mendapatkan perceraian, sekaligus kehormatan yang telah lama dicuri darinya. Setelah kekalahan memalukan di kantor Pak Handoko, Ibu Laras dan Dimas kembali ke rumah mereka dengan hati yang hancur. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan pengakuan atas aset 7 miliar Karina, tetapi juga kehilangan harga diri mereka di mata pengacara ternama itu. Ibu Laras masih syok. Rasa malunya karena aib judi online terungkap jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Dimas, di sisi lain, mulai menyalahkan ibunya atas semua kebohongan dan kerusakan yang terjadi. "Ini semua karena ibu," hardik Dimas yang kini berani membentak ibunya. "Kalau ibu tidak membohongi aku soal warisan dan tidak menghabiskan uang untuk judi, mungkin Karina masih mau memaafkan kita." "Diam kamu Dimas, kamu juga salah," balas Ibu Laras. Air matanya sudah kering digantikan oleh amarah. "Kamu yang malas bekerja, meremehkan istrimu sendiri. Kamu pikir Karina akan bertahan jika kamu terus-terusan mengandalkan uangnya sambil menghinanya?" Di tengah pertengkaran itu, plang merah penyitaan yang terpasang di pagar rumah mereka kembali menarik perhatian. Mereka menyadari pertengkaran mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Ancaman kehilangan rumah adalah masalah yang harus diselesaikan segera. Mereka harus membuktikan bahwa rumah itu adalah milik mereka, warisan sah keluarga. Mereka menghabiskan malam itu dengan panik mencari-cari dokumen lama, berharap menemukan bukti kepemilikan yang sah. Namun, yang mereka temukan hanyalah dokumen-dokumen keuangan lama yang menunjukkan bahwa rumah itu dibeli dengan cicilan, dan cicilan terakhirnya dilunasi oleh Karina 2 tahun lalu. Bahkan, sertifikat rumah itu terdaftar atas nama Karina, persis seperti yang diklaim Karina. Selama ini, mereka hanya menikmati rumah itu tanpa pernah memiliki kepemilikan hukum yang kuat. Pagi menjelang, Ibu Laras dan Dimas terbangun oleh suara ketukan keras dan gaduh di luar rumah.
Mereka mengira itu hanyalah petugas keamanan atau tukang pos. Namun, suara itu semakin keras, diikuti teriakan-teriakan dari para tetangga. Ibu Laras bergegas membuka jendela, matanya membelalak kaget. Di depan rumah mereka, beberapa truk besar bertuliskan nama sebuah perusahaan transportasi dan logistik mewah sudah terparkir. Sekelompok petugas berseragam resmi, ditemani oleh notaris yang sama dengan kemarin, serta beberapa petugas keamanan, tengah berdiri di depan pintu utama. Salah satu petugas membawa sebuah papan besar yang bertuliskan, "Eksekusi pengosongan lahan dan penarikan aset perusahaan. Pemilik berkewajiban mengosongkan tempat dalam 3 jam. Apa-apaan ini? Ini bukan penyitaan, ini penggusuran!" teriak Dimas, berlari menuruni tangga. Dimas membuka pintu depan dan berhadapan langsung dengan notaris berwajah datar yang kemarin ia temui. "Tuan Dimas, kami dari tim legal pengembang," kata notaris itu. "Kami telah memberikan pemberitahuan penyitaan sementara. Karena tidak ada keberatan hukum yang sah, kami akan melanjutkan ke tahap eksekusi pengosongan. Lahan ini akan segera diratakan untuk proyek konstruksi. Mohon segera kemasi barang-barang pribadi Anda." "Kalian gila, rumah ini masih ditempati. Kalian tidak bisa seenaknya," teriak Dimas, mencoba menghalangi pintu. "Kami memiliki surat perintah resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa lahan ini adalah properti yang perlu dikosongkan untuk kepentingan publik dan pengembangan proyek, Tuan." Balas notaris itu menunjukkan selembar kertas berstempel. "Semua proses sudah sesuai hukum. Jika Anda menghalangi, kami terpaksa memanggil polisi atas dasar menghalangi proses hukum." Ibu Laras keluar, wajahnya pucat pasi. Ia melihat tetangga-tetangga mulai berkerumun. Beberapa di antaranya sibuk merekam dengan ponsel mereka. Rasa malu itu kini menjadi tontonan publik. "Tidak, semua barang-barangku, barang-barang antik warisan keluarga kami," jerit Ibu Laras histeris, mencoba menarik mundur petugas yang mulai masuk ruang tamu. Petugas itu dengan sopan namun tegas menahan Ibu Laras. "Barang-barang pribadi non-permanen dapat Anda selamatkan, Bu. Namun, semua perabotan dan interior permanen di rumah ini adalah bagian dari aset yang akan ditarik. Kontrak menyebutkan bahwa properti ini dibeli, termasuk semua perlengkapan di dalamnya." Ibu Laras benar-benar kalap. Ia mencoba menyelamatkan vas-vas mahal dan lukisan-lukisan yang ia klaim sebagai warisan. Sementara Dimas berlari ke kamar untuk mengambil dokumen penting, ia menemukan satu lagi kejutan pahit. Di kamar utama, ada 3 petugas logistik yang tengah memasukkan perabotan mewah ke dalam kotak-kotak bertuliskan, "Aset ditarik oleh PT, Pengembang Al-Arsy." PT, Pengembang Al-Arsy. Nama itu terdengar asing, namun terasa familiar bagi Karina. Tentu saja, itu adalah akronim dari nama panggung rahasia Karina di dunia properti. Dimas teringat, saat Karina membeli rumah itu, ia bersikeras agar semua perabotan dan interior mewah dipesan dari satu pemasok eksklusif. Karina beralasan itu untuk efisiensi. Ternyata, semua perabotan mewah itu juga memiliki klausul kepemilikan yang rumit, yang memungkinkan pemiliknya untuk menarik aset itu kapanpun. "Itu semua milikku, meja ini, kasur ini, jangan sentuh!" Dimas meracau. Salah satu petugas menunjukkan label kecil di bawah kasur. "Maaf Tuan, kasur ini beserta semua perabotan di ruangan ini terdaftar sebagai aset sewa beli jangka panjang di bawah PT Al-Arsy. Kontraknya telah dihentikan sepihak oleh pemilik. Kami hanya mengambil kembali aset yang menjadi hak perusahaan. Kini, bukan hanya rumahnya yang hilang, tetapi semua ilusi kemewahan yang mereka nikmati ikut ditarik. Dalam waktu kurang dari 2 jam, rumah yang mereka banggakan itu berubah menjadi ruang kosong, dingin, dan telanjang. Vas, lampu kristal, sofa bludru, semuanya diangkut. Di tengah kekacauan itu, Aldi, keponakan Ibu Laras, kembali datang. Kali ini bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk merekam secara live. Ia berdiri di seberang jalan, menyiarkan kejatuhan keluarga tantenya.
"Lihat guys, inilah tragedi penyitaan rumah mewah," katanya warisan, tapi ternyata ditarik oleh developer misterius. "Ini pelajaran bagi kalian yang suka pamer kekayaan palsu." Aldi berbicara dengan suara dramatis, memancing ribuan komentar. Ibu Laras melihat Aldi dan menyadari betapa kejamnya dunia yang selama ini ia puja. Kerabatnya sendiri menjadikan penderitaannya sebagai tontonan. Dimas yang sudah kehabisan akal mencoba menelepon Karina berkali-kali. Kali ini Karina menjawab. Suaranya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Karina, hentikan ini. Apa-apaan plang itu? Kamu pengembangnya kan? Kamu yang menyewa orang-orang ini untuk mengambil semua milik kita?" Dimas berteriak. Air mata marah dan frustrasi mengalir di pipinya. "Mengambil milik kalian, Dimas," balas Karina. "Saya hanya mengambil kembali milik saya. Bukankah Anda dan Ibu bilang wisuda saya tidak penting? Jadi, saya memutuskan untuk fokus pada hal yang paling penting bagi saya. Aset saya. Rumah itu, perabotan itu, semua itu dibeli dengan uang hasil kerja keras saya. Dan karena saya sudah tidak lagi punya kepentingan dengan rumah itu, saya putuskan untuk menjualnya kepada perusahaan pengembangan. Tapi itu rumah kita. Kita tinggal di sini." "Dulu Dimas, dulu. Sekarang rumah itu sudah menjadi bagian dari sejarah. Nikmatilah pemandangan dari lantai marmer yang kosong itu. Saya rasa itu akan menjadi pemandangan yang bagus untuk kontemplasi," ujar Karina. Karina kemudian menyampaikan pukulan terakhir. "Oh ya, Dimas, saya sudah meminta Pak Handoko untuk mengirimkan surat resmi. Karena Anda tidak lagi memiliki alamat tempat tinggal yang jelas, sidang gugatan cerai akan dipercepat. Saya rasa lebih cepat kita berpisah. Lebih cepat Anda dan Ibu bisa fokus membangun kembali hidup Anda." Karina menutup teleponnya, mengakhiri percakapan itu dengan rasa kemenangan yang tulus. Ia tahu penyitaan tak terduga ini adalah kejutan yang harus mereka terima. Itu adalah balasan sempurna atas penghinaan mereka di hari wisuda. Mahkota S2-nya telah ia pertahankan. Dan kini ia telah merebut kembali seluruh kendali atas hidupnya, yang selama ini mereka anggap sepele. Di depan rumah, para petugas logistik telah selesai. Rumah itu benar-benar kosong. Ibu Laras dan Dimas kini berdiri di trotoar, dikelilingi barang-barang pribadi mereka yang sedikit, disaksikan oleh tetangga-tetangga dan direkam oleh Aldi. Mereka tidak lagi terlihat sebagai keluarga kaya raya. Mereka hanyalah dua orang yang baru saja diusir dari rumah sendiri, berdiri di tengah kehancuran total. Setelah penggusuran yang memalukan, Ibu Laras dan Dimas terpaksa menumpang sementara di rumah Aldi, keponakan yang hanya menerima mereka dengan syarat mereka menanggung semua biaya hidupnya. Penderitaan mereka semakin menjadi-jadi di tempat sempit itu, tanpa privasi dan harus mendengar sindiran Aldi yang tak henti-henti. Aldi terus menyiarkan kisah kejatuhan mereka, mendapatkan banyak views dari drama itu. Pagi itu, mereka menerima surat resmi dari pengadilan yang mengumumkan tanggal sidang gugatan cerai dipercepat. Surat itu tidak hanya berisi panggilan, tetapi juga pemberitahuan bahwa Karina akan menghadirkan saksi kunci dan bukti-bukti baru yang substansial. Ancaman ini membuat Dimas kembali panik. "Karina pasti punya rencana lain, Bu. Dia tidak akan puas hanya dengan mengusir kita." Dimas mondar-mandir mencengkeram kepalanya. "Kita harus mencari tahu apa rahasia besarnya yang lain." Sementara itu, di ruang sidang, Karina hadir dengan aura kemuliaan yang tak terbantahkan. Ia didampingi oleh Pak Handoko yang membawa koper berisi dokumen-dokumen tebal. Di sisi-sisinya duduk Sinta, sahabatnya, yang bertindak sebagai saksi kunci. Hakim membuka persidangan dengan mengajukan pertanyaan mengenai penyebab perselisihan dan perpisahan. Dimas, yang diizinkan berbicara tanpa didampingi pengacara, mencoba memainkan kartu simpati. "Yang mulia hakim," kata Dimas, suaranya dipenuhi kepura-puraan. "Saya sangat mencintai istri saya, Karina. Perpisahan ini hanya kesalahpahaman.
Karina terlalu emosional karena kami terlambat mengucapkan selamat wisuda S2-nya. Kami bersedia meminta maaf dan kembali hidup bersama. Ibu Laras yang duduk di belakangnya mengangguk setuju dengan air mata buaya yang sudah ia siapkan. Namun, Karina hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Mohon maaf Yang Mulia, gugatan cerai ini bukan tentang ucapan selamat wisuda S2 yang terlambat. Itu hanya puncak gunung es dari penghinaan, pengabaian, dan kerugian finansial yang saya alami selama pernikahan. Pak Handoko kemudian berdiri. Yang Mulia, kami akan menunjukkan bukti bahwa Tuan Dimas dan Ibu Laras tidak hanya melakukan pengabaian emosional, tetapi juga pengabaian finansial dan hukum. Tuan Dimas terbukti tidak memiliki kontribusi finansial yang signifikan, melainkan menjadi beban. Dan yang lebih penting, kami akan membongkar rahasia besar Nona Karina yang selama ini disembunyikan dari Tuan Dimas. Hakim memberikan izin. Pak Handoko menunjuk ke arah Karina. Nona Karina, silakan jelaskan profesi dan aset Anda yang sesungguhnya. Karina berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arah Dimas yang kini mulai gelisah. Selama ini, Tuan Dimas dan Ibu Laras mengira saya adalah seorang arsitek bergaji pas-pasan yang bekerja di perusahaan kecil. Mereka menghina gelar S2 saya sebagai tidak penting. Tapi faktanya, Yang Mulia, saya bukan sekadar arsitek. Jelas Karina dengan suara tegas. Saya adalah Chief Executive Officer, CEO dari PT Graha Sentosa Abadi, salah satu perusahaan pengembangan properti terbesar di Indonesia yang berfokus pada proyek hunian mewah dan infrastruktur komersial. PT Graha Sentosa adalah perusahaan induk yang menaungi banyak anak perusahaan, termasuk PT. Al-Arsi, pengembang yang baru-baru ini melakukan penyitaan atas rumah yang Tuan Dimas tempati. Pengungkapan itu membuat seluruh ruang sidang terdiam. Dimas dan Ibu Laras terperanjat. Wajah Dimas memucat menyadari bahwa pengembang misterius yang mengusir mereka adalah istrinya sendiri. Uang 7 miliar yang saya gunakan untuk membeli rumah di Lombok, lanjut Karina, adalah petty cash, uang kecil yang saya sisihkan dari satu proyek saja. Total aset bersih pribadi saya, termasuk investasi di luar negeri, mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Hakim dan semua orang di ruang sidang terkejut. Namun, Dimas dan Ibu Laras terkejutnya lebih dalam. Selama ini, mereka hidup dalam kemiskinan ilusi di hadapan kekayaan yang sebenarnya. Sinta, sebagai saksi, kemudian memberikan kesaksian yang menguatkan. Sejak awal, Karina menyembunyikan identitas CEO-nya untuk menghindari keributan dengan keluarga Dimas. Ia berharap Dimas akan mandiri. Tapi yang terjadi, Dimas malah semakin malas, dan Ibu Laras semakin menuntut. Mereka hanya tahu Karina sebagai menantu yang bisa mereka peras. Ibu Laras tak tahan lagi. Ia berdiri, berteriak histeris. Karina bohong, dia licik, dia menyembunyikan semua itu dari kami. Dia harus membagi aset itu, dia menipu kami. Hakim segera menenangkan Ibu Laras. Pak Handoko menimpali. Yang Mulia, Nona Karina tidak menipu. Ia menyembunyikan identitas untuk menjaga privasi bisnisnya. Semua aset ini termasuk PT Graha Sentosa didirikan sebelum pernikahan atau menggunakan modal yang dapat dibuktikan murni berasal dari kekayaan sebelum menikah. Kami juga sudah menyertakan perjanjian pranikah yang menguatkan perlindungan aset ini. Gugatan cerai diputuskan. Hakim menyatakan bahwa perselisihan sudah tidak dapat didamaikan dan faktor pengabaian emosional dan finansial yang dilakukan suami dan mertua cukup menjadi alasan. Sidang hari itu berakhir dengan vonis non-resmi. Karina akan segera bercerai dari Dimas. Pengungkapan rahasia Karina sebagai CEO perusahaan raksasa telah meruntuhkan semua harapan terakhir Dimas dan Ibu Laras. Mereka tidak hanya kehilangan pernikahan, tetapi juga kehilangan harga diri, harta, dan satu-satunya sumber keuangan terbesar dalam hidup mereka. Mereka keluar dari ruang sidang, kini benar-benar menjadi tunawisma dan miskin, tanpa ada lagi ilusi kekayaan untuk dibanggakan.
Setelah sidang pertama yang berakhir dengan vonis cerai non-resmi dan pengungkapan kekayaan Karina, Dimas, dan Ibu Laras, kembali ke rumah Aldi dalam keadaan depresi total. Kini mereka bukan hanya malu, tetapi juga menjadi bulan-bulanan Aldi. Kalian ini benar-benar tidak berguna, ya? Cibir Aldi sambil mengedit video siaran langsungnya. Mertua CEO 500 miliar, tapi malah diusir. Kenapa kalian tidak meminta Karina mempekerjakan kalian saja? Jadi tukang sapu di kantornya juga lumayan, kan? Sindiran Aldi itu membuat Ibu Laras merasa terhina, tetapi ia tidak punya daya untuk melawan. Mereka tidak punya pilihan selain menumpang di sana. Namun, penderitaan finansial mereka baru saja dimulai. Karena semua kartu mereka diblokir, dan Dimas tidak lagi memiliki tunjangan dari Karina, mereka mencoba menggunakan rekening bank mereka sendiri. Di luar dugaan mereka, saldo rekening Dimas yang selama ini mereka kira stabil, ternyata telah menipis drastis karena Dimas dan Ibu Laras diam-diam mengambilnya untuk mencicil beberapa pinjaman kecil atas nama mereka sendiri. Karina, melalui Pak Handoko, juga telah menindaklanjuti kasus judi online Ibu Laras. Meskipun Karina tidak melaporkannya ke polisi, Pak Handoko mengirimkan surat peringatan ke pihak bank yang berisi data transaksi Ibu Laras ke situs judi ilegal. Akibatnya, bank meninjau ulang kelayakan kredit Ibu Laras dan Dimas. Dimas, tagihan cicilan mobilmu macet. Bank meneleponku berkali-kali, teriak Ibu Laras suatu pagi. Dan hutangku ke arisan mewah yang kucoba tutupi dengan uang dari Karina. Sekarang mereka menagih langsung padaku. Dimas pucat. Mobil yang ia banggakan, yang selama ini dicicil sebagian besar oleh Karina, kini terancam ditarik. Tanpa penghasilan tambahan dan tanpa dukungan Karina, mereka tidak sanggup membayar tunggakan itu. Di tengah kejatuhan finansial ini, Aldi melihat peluang. Ia melihat Karina sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Aldi mendatangi Dimas dan Ibu Laras dengan ide licik. "Dengar Bu, Dimas," kata Aldi dengan nada manis yang dibuat-buat. "Saya punya ide. Kita tidak bisa melawan Karina di pengadilan, tapi kita bisa pakai jalur kekeluargaan. Saya akan temui Karina. Saya akan bicara dari hati ke hati, bilang bahwa Dimas sangat menyesal dan ingin kembali bekerja sama di perusahaan properti Karina." "Kamu mau membantu kami?" tanya Ibu Laras penuh harap. "Tentu saja, kita kan keluarga," jawab Aldi. Meskipun niat sebenarnya adalah meminta posisi manajer, atau setidaknya mendapatkan komisi besar dari Karina. Ia membayangkan hidup mewah di Villa Lombok milik Karina. Aldi berhasil mendapatkan alamat kantor utama PT. Geraha Sentosa Abadi dari Sinta, dengan alasan ingin menyampaikan surat penting dari Dimas. Aldi tiba di kantor Karina dengan penampilan terbaiknya. Ia berharap bisa mengesankan CEO tersebut. Namun, di lobi, ia disambut oleh Sinta yang kini menjabat sebagai kepala komunikasi Karina. Sinta menatap Aldi dengan tatapan meremehkan. "Nona Sinta, saya Aldi, sepupu Dimas. Saya ingin bertemu Karina, CEO perusahaan ini," kata Aldi dengan percaya diri. "Saya tahu Anda Aldi," balas Sinta datar. "Karina tidak punya waktu untuk menemui Anda. Ia sedang sibuk mengawasi proyek terbaru senilai triliunan. Urusan keluarga sudah selesai di pengadilan." Aldi tidak menyerah. "Tolong Sinta, saya datang sebagai perwakilan keluarga. Dimas sangat menyesal. Saya ingin Karina memberi Dimas kesempatan kedua. Mungkin posisi manajer di salah satu proyeknya. Atau setidaknya beri saya kontrak endorsement untuk mempromosikan Villa Lomboknya. Kita bisa bekerja sama." Sinta tertawa pelan. "Endorsement? Aldi, perusahaan ini tidak butuh influencer dengan reputasi seperti Anda. Dan mengenai Dimas, Karina sudah memberikan kesempatan. Dimas memilih mengabaikannya. Karina bukan agen pencari kerja, ia seorang CEO. Kesempatan kedua tidak berlaku di dunia bisnis. Apalagi setelah Anda dan keluarga Anda menjadikannya tontonan publik." Sinta kemudian menyampaikan pukulan terakhir. "Karina sudah melihat semua siaran langsung Anda.
Aldi, Anda mendapatkan keuntungan dari penderitaan Ibu Laras dan Dimas. Anda bukan penyelamat. Anda adalah pemangsa. Perusahaan ini tidak akan berbisnis dengan orang seperti Anda. Aldi keluar dari kantor Karina dengan wajah merah karena dipermalukan. Ia gagal total. Bukan hanya ditolak, tetapi niat liciknya juga terbaca oleh Karina. Sementara itu, Dimas menerima surat pemberitahuan penarikan mobilnya. Akhirnya, mobil mewah itu ditarik paksa oleh bank di depan rumah Aldi. Ibu Laras menyaksikan peristiwa itu dengan pandangan kosong. Semua kemewahan yang mereka nikmati kini benar-benar lenyap. Mereka menyadari, mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan satu-satunya jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Karina. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka benar-benar miskin dan terpuruk, tanpa harapan dari siapapun, bahkan dari kerabat terdekat mereka. Waktu berjalan cepat menuju sidang pembacaan putusan cerai. Bagi Karina, ini adalah formalitas terakhir untuk meraih kebebasan penuh. Bagi Dimas dan Ibu Laras, ini adalah akhir dari semua ilusi mereka. Mereka datang ke pengadilan tanpa harapan. Pakaian mereka lusuh dan semangat mereka hancur, jauh berbeda dari penampilan angkuh mereka di masa lalu. Mereka harus datang dari kontrakan kumuh yang baru, saja mereka sewa setelah diusir oleh Aldi. Aldi sendiri akhirnya menendang mereka keluar, karena Dimas dan Ibu Laras tidak mampu membayar sepeser pun biaya hidup. Di ruang sidang, suasana hening menyambut putusan hakim. Karina duduk tegak ditemani Pak Handoko. Dimas dan Ibu Laras duduk di bangku terdakwa, mata mereka menatap kosong. Hakim membacakan putusan. Majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, Nona Karina. Perkawinan antara Nona Karina dan Tuan Dimas putus karena alasan perselisihan yang terus-menerus, pengabaian, dan tidak adanya lagi keharmonisan rumah tangga. Vonis itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Dimas. Ia hanya bisa menunduk, menerima kenyataan bahwa ia kini adalah seorang duda yang bangkrut dan tak punya apa-apa. Hakim melanjutkan dengan putusan pembagian harta. Mengenai harta, majelis hakim memutuskan bahwa sebagian besar aset yang diklaim oleh penggugat adalah harta bawaan dan harta yang diperoleh dari hasil kerja keras pribadi sebelum dan selama pernikahan yang sepenuhnya dilindungi oleh perjanjian pranikah. Tuan Dimas tidak mendapatkan sepeser pun dari aset properti Nona Karina, termasuk rumah di Lombok dan perusahaan PT Graha Sentosa Abadi. Ibu Laras yang tadinya hanya diam tiba-tiba berdiri. Tapi, Yang Mulia, bagaimana dengan biaya hidup anak saya? Bagaimana kami bisa hidup? Hakim menanggapi dengan tenang. Majelis mempertimbangkan kemampuan finansial Tuan Dimas dan memutuskan bahwa kewajiban nafkah setelah perceraian ditiadakan, mengingat Nona Karina terbukti memiliki penghasilan dan aset yang jauh melebihi Tuan Dimas. Nona Karina bahkan secara sukarela menanggung semua biaya hidup Tuan Dimas dan Ibu selama bertahun-tahun tanpa tuntutan kembali. Kami memutuskan tidak ada lagi kewajiban finansial dari Nona Karina kepada Tuan Dimas. Ibu Laras jatuh terduduk. Kini, harapan terakhir mereka untuk memeras uang dengan dalih nafkah mantan istri pun sirna. Karina telah memutus semua jalur ketergantungan. Setelah sidang ditutup, Dimas dan Ibu Laras mencoba mendekati Karina di koridor. "Karina, tunggu," panggil Dimas. Suaranya lemah dan penuh penyesalan yang terlambat. "Aku mohon, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf karena meremehkan wisudamu, meremehkanmu. Aku mohon, beri aku pekerjaan di perusahaanmu. Aku rela mulai dari bawah, Karina." Karina berbalik. Tatapannya kini bukan lagi dingin, melainkan penuh kelegaan. Ia menatap Dimas dan Ibu Laras yang tampak renta dan menyedihkan. "Penyesalanmu sudah terlambat, Dimas," kata Karina. Suaranya mantap. "Di hari wisuda saya, saat saya mencapai mahkota akademis, kamu dan ibu mengirim pesan bahwa itu tidak penting. Di saat itu,
aku memutuskan untuk mendapatkan mahkota yang sesungguhnya, kebebasanku. Karina memandang Ibu Laras. Ibu, semua penghinaan yang Ibu ucapkan, semua perbandingan yang Ibu buat, kini berbalik menghantam Ibu. Saya sudah menunjukkan betapa pentingnya saya di kehidupan kalian. Dan kini, saya telah melepaskan kalian. Kami tahu kami salah, Karina, bisik Ibu Laras. Air mata penyesalan yang tulus akhirnya membasahi pipinya. Kami minta maaf. Kami mohon bantuanmu. Kami tidak punya apa-apa lagi. Karina menggeleng. Saya sudah membayar semua hutang saya kepada karma. Saya sudah memberikan kalian waktu 5 tahun untuk berubah dan menghargai saya. Tapi kalian memilih untuk menginjak-injak harga diri saya. Sekarang, kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Karina berbalik. Ditemani Pak Handoko dan Sinta, ia melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Ia resmi bebas. Dimas dan Ibu Laras hanya bisa menatap punggung Karina yang menjauh, menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan seorang istri dan menantu, tetapi juga kehilangan satu-satunya kunci menuju kemakmuran dan kehormatan. Vonis pengadilan itu mengakhiri pernikahan mereka, tetapi menjadi awal dari penyesalan seumur hidup mereka. 1 tahun berlalu sejak Karina resmi bercerai dari Dimas. Kehidupan Karina kini bersinar terang seperti matahari di atas villa mewahnya di Lombok. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia menjalani peran ganda sebagai CEO perusahaan properti raksasa, PT Graha Sentosa Abadi, dan sebagai pengembang visioner yang kini dihormati di tingkat nasional. Rumah Lombok senilai 7 miliar itu bukan lagi sekadar aset, melainkan base camp inspiratif, tempat ia bertemu klien-klien global dan merancang masa depannya. Ia telah memenangkan semua hal yang pernah direnggut darinya. Harga diri, kebebasan, dan pengakuan. Sinta kini menjadi tangan kanannya di perusahaan, mengelola semua urusan komunikasi dan branding Karina, memastikan kisah inspiratif CEO ini dikenal luas. Suatu sore, Karina berdiri di tepi kolam renang Infinity Villanya di Lombok, menikmati matahari terbenam. Ia menerima majalah bisnis terbaru yang menempatkan fotonya di sampul dengan judul Karina and 500 miliar, The Queen Who Chose Freedom. Tepat di bawah foto itu, ada kutipan darinya. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai Anda, apalagi di hari paling penting dalam hidup Anda. Di sisi lain kota Surabaya, kehidupan Dimas dan Ibu Laras adalah kebalikan dari Karina. Mereka benar-benar jatuh miskin. Mereka tinggal di rumah kontrakan sempit, yang uang sewanya didapatkan dari kerja serabutan Dimas sebagai petugas kebersihan. Ibu Laras yang terbiasa hidup mewah kini harus bekerja keras sebagai buruh cuci. Keangkuhan mereka telah luntur. Mereka tidak hanya miskin secara materi, tetapi juga miskin secara sosial. Aldi, yang sempat mencoba memanfaatkan mereka, kini memutuskan semua kontak. Teman-teman sosialita Ibu Laras menjauh setelah aib judi dan kebohongan finansial mereka terungkap. Puncak penyesalan mereka terjadi di hari ulang tahun Dimas. Mereka tidak punya uang untuk merayakannya. Ibu Laras memberikan Dimas hadiah, sebatang lilin yang mereka temukan bekas pakai. Selamat ulang tahun, Nag, bisik Ibu Laras, suaranya dipenuhi kesedihan. Dimas menatap lilin itu, lalu menatap ibunya yang tampak renta dan kelelahan. Aku ingat, Bu, katanya lirih. Tahun lalu, di hari wisuda Karina, kita ada di sini, di Lombok, mengira kita jauh lebih baik darinya. Aku meremehkan Karina. Aku mengusirnya. Aku menertawakan gelar S2-nya. Ibu juga salah, Dimas. Ibu Laras menangis. Ibu kira uang yang Karina berikan itu adalah kompensasi, karena dia menumpang di keluarga kita. Ibu tidak pernah tahu bahwa kita yang menumpang di hidupnya. Kita membuang berlian, 500 miliar, demi sebuah ilusi kebanggaan. Kita pantas mendapatkan ini. Dimas tidak bisa menahan air matanya. Penyesalan mereka kini murni, tanpa ada lagi motif serakah. Mereka menyesal bukan hanya karena kehilangan kekayaan Karina,
tetapi karena mereka telah kehilangan cinta dan kesetiaan orang yang paling tulus kepada mereka. Mereka tahu, bahkan jika mereka diberi kesempatan kedua, Karina tidak akan pernah kembali. Mereka harus hidup dengan penyesalan abadi bahwa mereka telah menghancurkan satu-satunya kesempatan mereka untuk diangkat derajatnya. Karina mengakhiri hari-hari itu dengan mengirimkan transfer dana anonim ke sebuah panti asuhan yang didedikasikan untuk anak-anak kurang mampu. Ia telah mendonasikan villa lamanya yang disita, rumah yang ditempati Dimas dan Ibu Laras dulu, untuk dijadikan rumah singgah bagi para janda dan anak-anak yang ditinggalkan. Ia telah membangun istana sejati yang tidak didirikan di atas kebohongan atau kesombongan, tetapi di atas harga diri dan pencapaian. Di tangannya, ia memegang ijazah S2-nya yang kini dibingkai emas. Ia membuktikan bahwa gelar itu sangat penting, karena gelar itu adalah pemicu kebangkitan dirinya. Karina tersenyum, berbalik dari matahari terbenam Lombok yang indah. Ia hidup sebagai ratu di istananya sendiri, bebas dan bahagia. Ia tidak perlu lagi membalas dendam, karena kehidupan sudah memberikan hukuman yang paling pantas kepada mereka yang mematahkannya. Pesan moral: jangan pernah meremehkan nilai dan potensi orang lain, apalagi orang yang tulus mendampingimu. Karena harga diri yang terinjak akan menjadi mahkota yang lebih kuat dari emas manapun.